Senin 12 Agustus tahun 2024, saya mencoba membahas legal formil versus kesurupan dan sumpah pocong. Legal formil adalah prinsip hukum yang menekankan perlu adanya undang-undang atau peraturan yang jelas sebagai dasar bagi pemerintah untuk bertindak dalam hal melakukan penegakan hukum. Legal formil berbicara dua hal penting. Yang pertama hukum material, yang kedua adalah hukum acara. Apabila diduga terjadi sebuah pelanggaran pidana, pelanggaran terhadap hukum material atau peraturan perundang-undangan, maka penegak hukum harus bertindak membuat semua itu menjadi terang. Dalam hal melakukan tindakan, ada hukum acara yang mengatur tata cara penegak hukum tersebut bertindak, tidak boleh semau gue. Tapi kalau kita berbicara perihal kesurupan adalah terjadinya sebuah perbedaan dalam tubuh atau kehidupan seseorang karena dikendalikan oleh roh. Apakah itu roh setan, apakah itu roh dewa, atau roh apapun. Nah, kalau kita berbicara perihal sumpah pocong adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang menangkis tuduhan yang dituduhkan kepada dia bahwa dia tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan itu. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia rela mengucapkan sumpahnya, menyebut nama Tuhannya dengan menggunakan kain kafan dan siap menerima azab atau hukuman atau kutukan dari Tuhan yang dia percayai apabila dia berbohong. Dalam kasus kematian Vina di Cirebon tahun 2016 yang lalu, sebetulnya secara legal formil kasus ini sudah selesai. Penegak hukum secara legal formil telah bekerja dan telah ditemukan sekelompok orang yang melakukan pembunuhan menurut legal formil. Mereka sudah dituntut dan sudah divonis. Hakim memvonis mereka itu adalah penjara seumur hidup, kecuali ada satu orang yang bernama Saka Tatal karena pada waktu itu masih di bawah usia. Terpidana ini setelah menempuh semua jalur kecuali PK. Bahkan gerasi pun sudah mereka tempuh tapi ditolak. Artinya secara legal formil semuanya sudah selesai. Namun apa yang terjadi? Lewat kesurupan, seorang yang bernama Linda dikatakan kesurupan kemasukan roh Vina yang dibunuh ini, ya, yang mati ini, maka kasus ini terungkap kembali. Kalau tidak ada kesurupan, maka kasus ini tidak akan terungkap kembali. Nah, ketika terungkap kembali lewat kesurupan, kasus ini menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia, bahkan sampai kepada presiden. Nah, kebetulan seorang yang terpidana yang bernama Saka Tatal telah menjalankan hukumannya dan dia sudah bebas lebih cepat karena pada waktu itu dia masih di bawah umur. Dia tidak melakukan kesalahan sama sekali terhadap yang dituduhkan itu. Nah, lewat bantuan kuasa hukumnya, Saka Tatal menempuh jalur hukum yang lain, yaitu peninjauan kembali. Kita menyaksikan di televisi bahwa peninjauan kembali itu sedang berlangsung, Mahkamah Agung lah yang akan memutuskannya. Nah, di akhir masa sidang PK itu, Saka Tatal melakukan sumpah pocong. Apakah sumpah pocong ini berlaku dalam hukum Indonesia? Apakah sumpah pocong ini masuk dalam kategori pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang berbicara tentang hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, living law. Bagi sebagian masyarakat di Indonesia, sumpah pocong ini adalah sebuah tradisi. Nah, Saka Tatal melakukan sumpah pocong karena dia tidak tahu lagi bagaimana dia harus membuktikan bahwa dia memang tidak bersalah. Sekalipun dia sudah bebas, dia tidak mau menyandang predikat narapidana pembunuh seumur hidup. Maka dia selain menempuh jalur peninjauan kembali, dia juga menempuh sumpah pocong. Saya mencoba menganalisa kesurupan dan sumpah pocong. Mampukah kesurupan dan sumpah pocong ini mendobrak legal formil yang sudah ditempuh sekian lama? Mampukah kesurupan dan sumpah pocong ini membuktikan bahwa legal formil yang semula sudah selesai itu betul-betul rekayasa atau bagaimana? Itulah sebabnya saya mencoba menganalisa. Yang pertama, kesurupan dan sumpah pocong muncul karena
terpidana dalam hal ini Saka Tatal tidak mampu dibuktikan oleh legal formil bahwa mereka bukanlah pelaku pembunuhan itu. Yang kedua, bagi Saka Tatal dan pengacaranya, legal formil telah direkayasa oleh oknum-oknum penegak hukum. Yang ketiga, bagi Saka Tatal dan pengacaranya, legal formil telah memenjarakan seumur hidup orang yang bersalah menurut legal formil, tetapi terpidana menolak sama sekali tuduhan yang dituduhkan oleh legal formil itu karena mereka benar-benar tidak melakukannya. Apakah kesurupan dan legal formil ini mampu mendobrak? Apakah kesurupan dan sumpah pocong ini, maksud saya, mampu mendobrak legal formil yang selama ini dipandang sudah sah, didobrak kembali sehingga legal formil berproses kembali dari awal untuk menemukan kebenaran material yang sesungguhnya atau tidak? Patut kita tunggu. Bagi saya sebagai masyarakat Indonesia, kalau memang yang dipenjara seumur hidup itu benar-benar bersalah melakukan pembunuhan, mereka harus menerima konsekuensinya, dipenjara seumur hidup berdasarkan legal formil hukum yang berlaku. Tetapi kalau mereka tidak bersalah, ini adalah aib dalam sejarah penegakan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana ada beberapa orang dipenjara seumur hidup atas sebuah perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan sama sekali. Selamat malam Indonesia.